Institut Pertanian Bogor adalah kampus di mana siswa-siswi terbaik dari seluruh pelosok tanah air berkumpul, mulai dari ujung barat Aceh hingga ujung timur Papua, dengan kekayaan budaya dan bahasanya turut mengisi dinamika kehidupan di kampus ini. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, IPB tentu saja memiliki sejumlah prestasi yang membanggakan, mulai dari mahasiswa berprestasi tingkat nasional, juara kompetisi di dalam maupun di luar negeri, inovasi yang tiada henti, juga berjaya di kompetisi bidang non-akademis. Prestasi besar terakhir yang masih hangat dalam ingatan adalah IPB menjadi juara kedua di PIMNAS 2012 yang diikuti oleh 93 perguruan tinggi. Merupakan sebuah catatan prestasi yang sungguh membanggakan dan bukan hasil dari proses pengembangan yang mudah. Asrama tingkat persiapan bersama adalah awal bagi setiap mahasiswa baru IPB. Mahasiswa dari berbagai daerah wajib selama 1 tahun tinggal di sini. Tidak peduli apakah dia dari pusat kota ataupun dari pelosok daerah, tidak peduli dia anak pejabat, anak petani, ataupun anak dosen. Mereka diwajibkan berada dalam satu kamar bersama orang-orang yang baru saja dikenal, berbeda suku, bahasa, pengalaman, kebiasaan, dan gaya hidup. Seperti apakah kehidupan di asrama? Mari kita tanyakan kepada para penghuni aslinya. Penting. Penting kalian. Kalau menurut aku penting. Di asrama ini bisa mengenal kebersamaan. Kalau misalnya nggak ada asrama, mungkin aja ada orang yang emang orang Bogor, dia nggak bakal, mungkin akan lebih ke Bogor-Bogor aja gitu, nggak sama Indonesia lainnya. Pertama kenal sama semua anak ya, mempererat, jadi tahu kebudayaan masing-masing. Buat ketemu sosialisasi sama yang lain, tapi ya kadang terlalu dipaksakan buat anak-anak Bogornya juga sih. Di sini masih sendiri, jadi masih butuh komunikasi sama teman-teman yang lainnya. Enggak Kurang begitu memadai. memadai ya, apalagi wifi emang baru, tapi emang bagus banget sih. Kurang memadai. Lumayan sih buat ukuran asrama yang banyak banget orang-orangnya. Cukup memadai. Kalau bidang fasilitas, kalau misalkan dibilang buat standar mahasiswa sih udah memadai. Belum baik tapi udah berusaha lah, dari BPA saya hargai sudah cukup baik. Awal-awalnya betah, tapi lama-lama enggak. Betah. Serius enggak betah. Kalau misalkan dibilang betah sih, betah enak kok di asrama gitu. Banyak teman-temannya. Baru pertama kali jauh dari orang tua sih nggak betah. Alhamdulillah betah. Tapi lama-lama sih betah karena banyak temannya. Betah sih, tapi nggak suka kalau SR-nya udah mulai annoying. Pertama, ada yang betahnya, dan yang kedua ada nggak betahnya. Betah banget. Siapa yang nggak betah coba? Fasilitas kayak kasur tuh. Cuma masalahnya itu kasur yang dikasih kan kasur kapok tuh. Kasur yang masih ada kutunya. Ya, jadi sarangnya kutu lah. Kasurnya goyang-goyang. Kadang-kadang ada aja yang ganggu gitu kayak kutu. Kadangnya airnya mati. Mati air kali. Mati air. Lama kebersihan kamar mandinya tuh kurang. Masih banyak kamar mandi yang mampet-mampet gitu. Kamar mandi kadang jorok, kotor kayak gitu. Mati lampu juga. Di sini juga banyak kucing berkeliaran, ngerasa jijik aja gitu. Pas mau kuis atau mau ujian, kadang tiba-tiba mendadak ada kegiatan gitu, jadinya males. Secara keseluruhan sih lumayan betah ya sekarang. Jadi tahu kebudayaan masing-masing. Ya, sama. Meningkatkan solidaritas antar sesama mahasiswa di situ. Di asrama ini bisa mengenal kebersamaan.
meningkatkan mutu sosialnya di sini. Kalau slogan menjalin kebersamaan antar warga di asrama, membaurkan semua dari Sabang sama Merauke yang beda-beda, teman-teman juga. Untuk akrab dengan orang-orang dari daerah lain, begitu dari Indonesia di bagian lain, agar terciptanya kesatuan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga. Dan juga banyak teman-teman yang saya dari berbagai daerah yang baru di PB sini baru saya bisa kenal. Lalu ngadung juga bisa meningkatkan sisi religi dari diri masing-masing. Lagi down jadi tambah meningkat. Buat ketemu sosialisasi sama yang lain, tapi ya kadang terlalu dipaksakan buat anak-anak Bogornya juga sih, kan banyak Bogor. Teman dari banyak departemen. Terutama yang mahasiswa jauh-jauh itu biar pertama nggak nyasar kalau kemana-mana, yang kedua biar bisa beradaptasi. Amazing. Seru. Fasilitas. Oke. Itu bibit. Satu kata tentang asrama. Seru deh. Asik. Dijalani, dihayati, dan dirasakan kebersamaannya. Asrama. Asrama TBB maju. Together to be better. Mencegah ini sih tawuran, kalau intinya sih memang tawuran yang seperti itu akhirnya bikinlah asrama. Nah, begitu 1 tahun mereka di sini, begitu mereka keluar pindah ke fakultas masing-masing. Nah, itu kan mungkin kalaupun mungkin terjadi itu pasti mereka ingat, oh iya dulu itu teman saya masih di asrama gitu, segala macam itu. Kalau tanggapan sih, ya kita sih nggak memungkiri fasilitas yang ada yang memang dari awal memang sudah seperti ini adanya. Terus juga sembari juga ya mungkin kan asrama kita juga nggak tahu tendernya gimana, proyeknya gimana, terus hasilnya gimana kita juga nggak tahu. Kita ditunjuk sebagai, saya di sini sebagai bagian fasilitas ya. Ada bagian fasilitas, ada bagian program itu SR, manager unit segala macam. Nah kami kebetulan ya adanya memang seperti ini, lapangan basket, putra juga kecil di situ. Terus kalau fasilitas yang lain paling cyber pun juga ya apa adanya aja di situ gitu. Kalau harapannya ya dengan segala keterbatasan kita berharap bahwa mahasiswa ini tetap bisa mencoba untuk berinteraksi di asrama, tinggal di asrama, dan mereka belajar untuk ya kita bisa tidak bersosialisasi, gimana merasakan bahwa masih ada saudara-saudara dia, saudara-saudara mereka mungkin ya, yang mungkin tidak berkecukupan. Marilah, walaupun dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan, cobalah untuk bagaimana menikmati tinggal di asrama, karena di situ banyak sekali warna yang akan Anda alami, warna yang mungkin Anda bisa menjadi masukan untuk pendewasaan bagi mahasiswa itu sendiri. Mungkin lebih fokusnya asrama buat mahasiswa TPB kali ya, karena di asrama TPB IPB. Nah kalau kita lihat kan ya secara gitu ya, mahasiswa TPB poros-porosnya, terus berbagai macam karakter, dan sebagian besar juga itu kan dari luar Jawa ya, luar Bogor lah tentunya. Nah oleh karena itu berbagai macam karakter inilah dibutuhkan buat gimana caranya, bagaimana latar belakang mereka, baik itu ekonomi, sosial dan sebagainya, sehingga mereka itu siap buat menempuh kehidupan di kampus. Mereka udah keluar, itu mereka bisa jadi orang yang lebih baik lagi, IPK-nya baik, terus ya pokoknya oke lah, bisa membawa nama IPB ini lebih baik lagi dari tahun. Kita selalu bersama. Pertama memang ya banyak harapan ya buat semua stakeholder yang memegang peranan di asrama, kayak SR sendiri, BPA, Satpam, BRT, Paspro, dosen pembina. Itu kedepannya harapannya bisa lebih bagus lagi koordinasinya, sehingga kedepannya bisa lebih matang. Selama ini sudah bagus, cuman butuh ditingkatkan sih, sehingga ada dukungan satu sama lain. Kalau untuk anak-anaknya? Kalau untuk anak-anaknya ya nurut ya sama SR-nya. Itu aja kan ya. Itulah
Dan untuk anak-anaknya harapannya benar-benar memahami bahwa 1 tahun di TPB itu masa berharga, apalagi 1 tahun di asrama. Harapan nih, harapan sih memang kalau diungkapkan dengan kata-kata pasti banyak banget ya harapan-harapan yang pengen kami gitu ya sebagai mungkin senior residen ingin pada angkatan selanjutnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti angkatan selanjutnya ini yang pertama pasti lebih baik daripada angkatan sebelumnya. Ya, kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang, bisa dari akademiknya maupun secara sosial. Ya, itu aja sih. Harapan bagi mereka nanti setelah di asrama apa yang saat di asrama? Luar biasa. Kalau dari saya pribadi ya, yang terpenting adalah mereka bisa, output yang terpenting adalah mereka bisa saling menghargai gitu, entah satu orang dengan yang lainnya, bisa saling paling tidak mengerti bagaimana kondisi teman-teman di lingkungannya. Itu aja. Melangkah dari rumah di sini ya diawali dengan niat ibadah, itu intinya ya. Berawal dari niat ibadah di sini ya saya melangkah dari rumah ke sini ikhlas ya kan, demi tugas ya, demi ya mengabdi kepada negara dan mendukung program negara dalam rangka mencerdaskan generasi muda-muda ini. Ya, kalau kejadian-kejadian, misalkan kejadian pelanggaran ya sering ya saya hadapi, baik itu dari anggota yang lain. Pernah saya bukan menangkap ya, melihat pelanggaran gitu kan, baik itu mahasiswi ataupun mahasiswa dia loncat pagar. Ya kita menegur kan. Penting ini adalah perilaku atau etika. Berawal dari niat saya melangkah itu karena ibadah, ikhlas, ridho Allah. Itulah bukti bahwa kita ini senang. Ya harapan kedepannya mudah-mudahan ya semuanya mahasiswi ataupun mahasiswa mampu mendukung